Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kersane Channel yang dirahmati Allah. Kesempatan kali ini, Kersane Channel akan membahas tentang hukum menyimpan daging kurban. Kita maklumi bersama, setiap hari raya kurban, kaum muslimin akan mendapatkan limpahan daging dari beberapa agnia, orang kaya, yang menyembelih kurban. Apakah sahabat Kersane Channel tahu, bagaimana hukumnya menyimpan daging kurban melebihi 3 hari? Inilah penjelasannya. Tahu gak sahabat, ternyata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban di saat momen hari raya kurban. Larangan ini berkaitan dengan kedatangan orang-orang Arab dari desa-desa ke kota. Rasulullah juga melarang penduduk Madinah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Hal ini bertujuan agar orang-orang Arab Badu yang datang ke kota dapat pulang ke kampung mereka tanpa tangan hampa. Syekh Abu Zakaria Al-Ansyari, dalam kitab Asnal Matalib, cetakan Beirut, Darul Fikr, Juz 6 halaman 474 menjelaskan sebagai berikut. Dahulu, penyimpanan daging kurban sempat diharamkan lebih dari 3 hari, tetapi kemudian penyimpanan itu dibolehkan, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat mendatanginya perihal ini, dahulu aku melarang kalian perihal ini, penyimpanan, karena tamu, dari desa-desa, tetapi Allah datang memberikan kelonggaran. Maka simpanlah apa, daging, yang tampak pada kalian, hai muslim. Imam Ar-Rafi mengatakan bahwa kata tamu yang dimaksud adalah sekelompok orang yang memasuki kota Madinah. Mereka adalah orang yang mengalami kesulitan setahun di desa-desa. Ada ulama berpendapat bahwa mereka adalah tamu yang singgah atau mampir. Karena perubahan situasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengizinkan para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban. Hanya saja para ulama kemudian menyarankan bahwa penyimpanan itu berlaku untuk 1/3 maksimal daging kurban yang menjadi hak kurbanis, dalam pandangan kaul jadid Imam Syafi'i. Sedangkan 2/3 daging kurban yang seharusnya disedekahkan tidak disarankan untuk disimpan, tetapi dibagikan kepada mustahiknya. Karena adanya perubahan keadaan pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengizinkan para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban. Namun, para ulama kemudian menyarankan bahwa penyimpanan itu hanya berlaku untuk tidak lebih dari 1/3 dari daging kurban yang menjadi hak mustahik atau orang yang berhak menerima daging kurban, menurut pendapat jadid Imam Syafi'i. Sementara 2/3 dari daging kurban yang seharusnya disedekahkan, tidak disarankan untuk disimpan, melainkan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, mustahik. Masih dari kitab Asnal Matalib cetakan Beirut, Darul Fikr, Juz 6 halaman 474 Syekh Abu Zakaria Al-Ansyari menjelaskan, daging kurban dan hadiah jamaah haji tidak makruh untuk disimpan. Hendaknya, kalau seseorang ingin menyimpan daging kurban dianjurkan, 1/3 haknya yang untuk dikonsumsi oleh yang berkurban, bukan 2/3 yang menjadi hak sedekah dan hadiah yang menjadi hak bagi si penerima kurban. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu, Syarhul Muhazzab, cetakan Jeddah, Maktabah Al-Irsyad Juz 8 halaman 395 juga menyinggung mengenai diperbolehkannya menyimpan daging kurban oleh Rasulullah yang sebelumnya sempat dilarang. Menurutnya, masalah ini ditetapkan dengan jelas dalam hadits syahih. Penyimpanan daging kurban boleh. Walaupun dahulu penyimpanan daging kurban melebihi 3 hari sempat dilarang. Tetapi kemudian Rasulullah mengizinkannya. Hal ini sudah tetap di dalam hadits-hadits syahih yang masyhur. Menurut Imam An-Nawawi, ulama berbeda pendapat perihal penyimpanan daging kurban. Sebagian ulama menyatakan makruh tahrim. Sebagian ulama lagi menyatakan makruh tanzih.
Imam An-Nawawi kemudian menyatakan bahwa penyimpanan daging kurban dibolehkan dalam syariat Islam. Yang benar dan sudah masyhur, bahwa penyimpanan hewan kurban pada saat ini dalam situasi apapun tidak haram. Daging yang disimpan dianjurkan adalah 1/3 jatah yang dikonsumsi, bukan 2/3 bagian yang seharusnya disedekahkan dan menjadi hadiah oleh jamaah haji. Penjelasan ini dikutip dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, cetakan Jeddah, Maktabah Al-Irsyad Juz 8, halaman 395-396. Maka dari itu sangat penting dalam memahami sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh dengan mempertimbangkan asbabul wurud, bagaimana sejarah hadits pada saat itu, dan apakah ada hadits lain yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kita tidak boleh secara langsung mengamalkan sebuah riwayat hadits Rasulullah yang melarang sesuatu hal, dalam hal ini penyimpanan daging kurban tanpa adanya melihat hadits lain yang ada kaitannya dengan masalah ini dan alasan lain di dalam memahami sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang larangan dan diperbolehkannya penyimpanan daging kurban ini merupakan perhatian Rasulullah terkait pembagian hadits serta pemerataan pembagian hewan kurban dan terkait hak daging bagi yang berkurban serta hak daging bagi mustahik atau yang menerima kurban. Kita maklumi bersama, setiap hari raya kurban, kaum muslimin akan mendapatkan limpahan daging dari beberapa agnia, orang kaya, yang menyembelih kurban. Apakah sahabat Kersane Channel tahu, bagaimana hukumnya menyimpan daging kurban melebihi 3 hari? Inilah penjelasannya. Tahu gak sahabat, ternyata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban di saat momen hari raya kurban. Larangan ini berkaitan dengan kedatangan orang-orang Arab dari desa-desa ke kota. Rasulullah juga melarang penduduk Madinah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Hal ini bertujuan agar orang-orang Arab Badu yang datang ke kota dapat pulang ke kampung mereka tanpa tangan hampa. Syekh Abu Zakaria Al-Ansyari, dalam kitab Asnal Matalib, cetakan Beirut, Darul Fikr, Juz 6 halaman 474 menjelaskan sebagai berikut. Dahulu, penyimpanan daging kurban sempat diharamkan lebih dari 3 hari, tetapi kemudian penyimpanan itu dibolehkan, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat mendatanginya perihal ini, dahulu aku melarang kalian perihal ini, penyimpanan, karena tamu, dari desa-desa, tetapi Allah datang memberikan kelonggaran. Maka simpanlah apa, daging, yang tampak pada kalian, hai muslim. Imam Ar-Rafi mengatakan bahwa kata tamu yang dimaksud adalah sekelompok orang yang memasuki kota Madinah. Mereka adalah orang yang mengalami kesulitan setahun di desa-desa. Ada ulama berpendapat bahwa mereka adalah tamu yang singgah atau mampir. Karena perubahan situasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengizinkan para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban. Hanya saja para ulama kemudian menyarankan bahwa penyimpanan itu berlaku untuk 1/3 maksimal daging kurban yang menjadi hak kurbanis, dalam pandangan Qaul Jadid Imam Syafi'i. Sedangkan 2/3 daging kurban yang seharusnya disedekahkan tidak disarankan untuk disimpan, tetapi dibagikan kepada mustahiknya. Karena adanya perubahan keadaan pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengizinkan para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban. Namun, para ulama kemudian menyarankan bahwa penyimpanan itu hanya berlaku untuk tidak lebih dari 1/3 dari daging kurban yang menjadi hak mustahik atau orang yang berhak menerima daging kurban, menurut pendapat Jadid Imam Syafi'i. Sementara 2/3 dari daging kurban yang seharusnya disedekahkan, tidak disarankan untuk disimpan, melainkan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, mustahik. Masih dari kitab Asnal Matalib cetakan Beirut, Darul Fikr, Juz 6 halaman 474 Syekh Abu Zakaria Al-Ansyari menjelaskan, daging kurban dan hadiah jamaah haji tidak makruh untuk disimpan. Hendaknya, kalau seseorang ingin menyimpan daging kurban dianjurkan,
sepertiga haknya yang untuk dikonsumsi oleh yang berkurban, bukan 2/3 yang menjadi hak sedekah dan hadiah yang menjadi hak bagi si penerima kurban. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu, Syarhul Muhazzab, cetakan Jeddah, Maktabah Al-Irsyad Juz 8 halaman 395 juga menyinggung mengenai diperbolehkannya menyimpan daging kurban oleh Rasulullah yang sebelumnya sempat dilarang. Menurutnya, masalah ini ditetapkan dengan jelas dalam hadits syahih. Penyimpanan daging kurban boleh. Walaupun dahulu penyimpanan daging kurban melebihi 3 hari sempat dilarang. Tetapi kemudian Rasulullah mengizinkannya. Hal ini sudah tetap di dalam hadits-hadits syahih yang masyhur. Menurut Imam An-Nawawi, ulama berbeda pendapat perihal penyimpanan daging kurban. Sebagian ulama menyatakan makruh tahrim. Sebagian ulama lagi menyatakan makruh tanzih. Imam An-Nawawi kemudian menyatakan bahwa penyimpanan daging kurban dibolehkan dalam syariat Islam. Yang benar dan sudah masyhur, bahwa penyimpanan hewan kurban pada saat ini dalam situasi apapun tidak haram. Daging yang disimpan dianjurkan adalah, 1/3, jatah yang dikonsumsi, bukan 2/3, bagian yang seharusnya disedekahkan dan menjadi hadiah, oleh jamaah haji. Penjelasan ini dikutip dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, cetakan Jeddah, Maktabah Al-Irsyad Juz 8, halaman 395-396. Maka dari itu sangat penting dalam memahami sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh dengan mempertimbangkan asbabul wurud, bagaimana sejarah hadits pada saat itu, dan apakah ada hadits lain yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kita tidak boleh secara langsung mengamalkan sebuah riwayat hadits Rasulullah yang melarang sesuatu hal, dalam hal ini penyimpanan daging kurban tanpa adanya melihat hadits lain yang ada kaitannya dengan masalah ini dan alasan lain di dalam memahami sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang larangan dan diperbolehkannya penyimpanan daging kurban ini merupakan perhatian Rasulullah terkait pembagian hadits serta pemerataan pembagian hewan kurban dan terkait hak daging bagi yang berkurban serta hak daging bagi mustahik atau yang menerima kurban. Wallahu alam. Semoga sahabat Kersane Channel bisa memahaminya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.